Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa melanjutkan lagi perkuliahan untuk mata kuliah K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Pada pertemuan hari ini, teman-teman akan belajar dengan saya selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saya Bu Ririn. Topik kita pada pertemuan hari ini adalah faktor risiko psikologi dalam kesehatan kerja. Dan sebelumnya teman-teman sudah mempelajari bahwa dalam masalah kesehatan dan keselamatan kerja itu ada beberapa stresor atau hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang itu mengalami ketegangan ataupun stres dalam bekerja. Dan salah satu faktornya adalah faktor risiko psikologi. Setelah pembelajaran ini diharapkan nanti teman-teman dapat menjelaskan tentang macam-macam risiko psikologis di tempat kerja. Dan pada kesempatan ini yang akan kita pelajari, kita batasi pada 4 masalah saja, yaitu pelecehan dan penganiayaan, kemudian pelecehan seksual, HIV, AIDS, dan narkoba. Ya. Sebetulnya banyak faktor-faktor psikologis, faktor risiko psikologis yang dapat ditemui di tempat kerja. Namun sekali lagi pada pertemuan kali ini kita batasi hanya 4 saja yang akan dibahas. Nah, dan juga kita harus ingat bahwa faktor risiko ini juga bergantung pada jenis pekerjaan. Kemudian teman-teman juga saya yakin sudah dijelaskan kenapa perawat kok mempelajari tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi di salah satu bagian keperawatan, yaitu keperawatan komunitas, itu juga objek garapannya atau ruang lingkupnya itu termasuk kita memperhatikan atau memberikan asuhan keperawatan pada kelompok sehat yang itu berada di tempat kerja. Selain itu juga bagaimanapun kan kita sebagai perawat merupakan profesi yang bekerja di sebuah instansi atau institusi. Nah, ini juga selain kita bisa merawat dalam konteks kita sebagai perawat dan yang kita berikan asuhan keperawatan adalah individu di tempat kerja, tetapi juga ini bisa kita aplikasikan atau kita manfaatkan sebagai bahan atau rujukan untuk diri kita sendiri karena kita pun sebagai pekerja dengan profesi kita sebagai perawat. Baik, latar belakang kenapa kita harus mempelajari tentang resiko psikologis di tempat kerja. Mungkin teman-teman ingat atau ya ini saya sampaikan di sini bahwasannya kebutuhan manusia itu dijelaskan oleh Maslow, seorang pakar yang dikenal dengan istilah hierarki kebutuhan Maslow. Jadi setiap individu manusia itu sama mempunyai kebutuhan. Dan kebutuhan itu digambarkan dalam bentuk piramid seperti ini. Piramid yang dibagi menjadi 5 tingkatan. Di mana tingkatan yang paling bawah ini kalau sudah terpenuhi baru bisa naik, seseorang bisa memenuhi kebutuhan di tingkat yang kedua. Dan seterusnya, kalau kebutuhan di tingkat kedua selesai, maka orang itu akan memenuhi kebutuhan di tingkat ketiga. Dan sampai pada puncaknya, orang itu akan memenuhi kebutuhan di puncak daripada piramid tersebut. Nah, yang paling dasar sekali kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah, ini merupakan kebutuhan yang sifatnya fisiologis ya, yang bersifat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kebutuhan-kebutuhan dasar selain apa yang harus kita dapatkan atau kita masukkan ke dalam badan kita, juga apa yang harus kita keluarkan seperti buang air kecil, buang air besar, bernafas, dan lain-lain. Nah, jika kebutuhan di tingkat yang pertama ini tidak bisa terpenuhi, maka individu tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan di tingkat lebih atasnya. Artinya, kalau seseorang ingin mencapai aktualisasi diri, seseorang bekerjanya kemudian tidak hanya asal kerja, tetapi juga dia menjalankan sepenuh hati, sampai kemudian berprestasi, sampai kemudian membawa dampak perubahan yang baik untuk institusinya, itu aktualisasi diri. Nah, dan seseorang yang bisa beraktualisasi diri ini jika kebutuhan di 4 tahap sebelumnya terpenuhi. Contoh mudahnya adalah teman-teman sebagai seorang mahasiswa. Nah, kebutuhan teman-teman belum bisa berpikir untuk, wah saya harus ikut perlombaan pemilihan mahasiswa berprestasi. Kalau misalkan teman-teman masalahnya misalkan belum punya kos-kosan ya, atau misalkan ada masalah di masalah pemenuhan kebutuhan dasar, makanan, dan lain-lain ya. Setelah itu juga membutuhkan pemenuhan di masalah aman
dan keselamatan. Nah, inilah yang akan kita bahas. Jadi, letaknya di kebutuhan Maslow ini kalau kita hubungkan tadi masalah keselamatan, kesehatan kerja, faktor psikologis adanya di tingkat yang kedua, ya. Jadi masih di tingkat yang bawah. Dan ini hal yang harus terpenuhi karena tidak mungkin seseorang dapat bersosialisasi dengan baik, memiliki harga diri yang baik, dan bahkan berprestasi dalam bekerja kalau dia tidak merasa terpenuhi kebutuhan aman dan selamat di tempat kerjanya. Dan kita ingat bahwa yang namanya aman itu bukan cuma sekedar saya bebas dari hazard atau dari resiko kecelakaan secara fisik, misalkan karena ada kerjanya pakai mesin-mesin, saya resiko terjamin aman dari kecelakaan karena mesin, tapi juga keamanan dan keselamatan itu juga masalah psikologis, aman secara psikologis ya. Misalkan teman-teman kuliah di satu tempat, tapi di situ teman-teman merasa secara psikologis jauh banget dari orang tua, susah pulang, kemudian juga tidak punya teman dekat di situ. Nah, maka teman-teman pun akan merasa itu kondisi yang tidak membuat aman ya. Oleh karena itu di K3 ini juga dibahas tentang resiko psikologis ya, karena ini sangat dibutuhkan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan di atasnya. Oke. Nah, kemudian ada teori lain. Teori tentang model adaptasi stres Stuart. Yang ini akan kita bahas pelajari lebih lanjut nanti saat teman-teman belajar tentang keperawatan jiwa ya. Nah, ini menjelaskan, model ini menjelaskan bagaimana seseorang itu beradaptasi terhadap stresor. Jadi, dalam kehidupan kita itu tidak mungkin menghindari stresor, karena stresor itu bersifatnya bisa internal, bisa eksternal. Nah, kalau yang internal dari dalam diri kita, itu masih bisa kita kendalikan, walaupun pada beberapa kondisi juga mengendalikan internal itu tidak mudah. Tetapi yang lebih sulit lagi adalah untuk mengkondisikan lingkungan eksternal. It means yang namanya stresor dalam kehidupan itu tidak mungkin kita hindari. Ya, hal-hal yang membuat kita stres, ya, membuat tidak nyaman, itu tidak bisa kita hindari, tetapi harus kita hadapi dengan cara yang paling baik. Nah, ini dijelaskan oleh salah satu pakar di keperawatan jiwa, namanya Stuart. Nah, di sini dijelaskan bahwa psikologi ini adalah salah satu faktor yang bisa membuat seseorang stres. Ya, jadi penyebab stres itu bisa karena masalah biologi yang teman-teman sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, dan yang sekarang yang sedang kita pelajari adalah masalah psikologi. Ya, jadi jelas menurut model ini psikologi merupakan stresor yang kuat bagi individu. Nah, tadi yang sudah Bu Ririn sampaikan, pada pertemuan ini kita hanya membatasi pada 4 faktor risiko psikologi saja, pelecehan dan penganiayaan, pelecehan seksual, HIV/AIDS, dan nafsa atau narkoba. Baik, ternyata yang namanya pelecehan atau teman-teman mungkin mengenalnya dengan istilah lebih kekinian bullying ya, itu tidak hanya terjadi pada kelompok usia anak dan remaja ya, tetapi juga ini adalah kemungkinan yang sangat mungkin sekali terjadi ditemui di tempat kerja, di lingkungan kerja. Banyak sekali macam-macamnya pelecehan ini ya. Pada dasarnya pelecehan ini merupakan perilaku yang tidak diinginkan oleh individu tersebut dan juga dianggap sebagai gangguan. Bisa jadi itu bentuknya sebuah pemaksaan kehendak ya, pemaksaan untuk melakukan sesuatu ya. Kemudian sifatnya mengganggu atau juga mengancam, mengintimidasi ya, atau berupa hinaan. Nah, ini yang bullying ya. Kepada seseorang karena bisa berbagai hal, bisa karena ras, usia, agama, jenis kelamin ya, mungkin juga karena ada kecacatan secara fisik ataupun secara mental. Nah, ini dapat terjadi pelecehan. Kemudian pada umumnya pelecehan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam kekuatan. Ini hal yang lumrah ya. Ketika kita masuk ke dalam sebuah komunitas yang besar, itu tidak mungkin kita memiliki kedekatan yang sama di antara sesama anggotanya. Pasti ketika kita masuk ke dalam sebuah lingkungan, akan ada beberapa orang yang hubungannya lebih mutual atau lebih dekat dengan kita. Dan sebaliknya, akan ada kelompok
orang-orang tertentu yang hubungannya relasinya tidak sebaik dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika di situ terjadi perbedaan kekuatan, misalkan seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan, kewenangannya di situ misalkan orang lama, kemudian juga secara ekonomi lebih bagus dan lain sebagainya, kondisi-kondisi sosial lain lebih bagus, bisa jadi itu bisa melecehkan seseorang yang dirasa memiliki posisi yang kurang kuat dalam komunitas tersebut. Nah, kemudian seringkali pelaku pelecehan itu melakukan tindakan pelecehan tersebut dengan cara yang tidak peduli akan dampak yang terjadi pada korban. Nah, ini paling seringnya seperti itu. Jadi, seperti tindakan yang memang tidak disengaja ya. Mungkin kalau kita introspeksi, kita pernah menjadi korban ataupun mungkin kita pernah menjadi pelaku. Nggak niat sih gitu ya, kita melecehkan. Tapi itu tadi, kita tidak memikirkan itu sebagai sebuah pelecehan, tetapi orang lain merasakan hal bahwa itu adalah pelecehan. Jadi dia tidak peduli dampaknya juga karena memang mungkin tidak bermaksud. Mereka juga atau memang niat tetapi merasa bahwa itu adalah tindakan atau sesuatu yang wajar diterima oleh orang yang dilecehkannya karena dia memang orang yang subordinat atau orang yang memiliki kekuasaan, kewenangan atau segalanya yang lebih rendah dibanding dengan dia. Jadi dianggap sebagai hal yang wajar, hal yang lumrah. Nah, tetapi juga dalam kasus lain, memang pelaku pelecehan itu sepenuhnya menyadari dampak buruk tingkah lakunya, dan ini menjadi bagian dari penyebab si korbannya ini mungkin keluar dari pekerjaannya. Bisa jadi mungkin karena persaingan di tempat kerja ya. Jadi bisa jadi pelakunya itu memang sengaja, jadi mengharapkan efek lain. Mungkin efek lainnya adalah ingin membuat si temannya itu biar mengundurkan diri seperti itu sehingga melakukan pelecehan yang memang disengaja. Kemudian bentuk-bentuk penganiayaan, ya ini secara fisik bisa langsung dengan memukul dan mendorong ya. Walaupun ini secara fisik terdorong kemudian kepukul ya, tetapi kan dampak psikologisnya ini lebih besar. Bisa dengan ucapan secara verbal ya, mengolok-olok, mengejek, atau juga mengancam, berbagai macam ancaman ya di tempat kerja yang mungkin contoh mudahnya adalah mengancam akan memberikan penilaian kinerja yang buruk gitu ya, atau misalkan diturunkan jabatan atau bahkan mungkin akan dipecat seperti itu. Jadi penganiayaan itu bukan hanya saja secara fisik ya, tetapi juga secara psikologis. Kemudian ya ini istilahnya menolak makan dengan seseorang itu jadi menolak untuk bergaul. Mungkin di luar jam kerja ada kegiatan apa dia menolak. Kemudian kritik oleh seorang manajer secara publik. Nah, ini juga pengingat ya, reminder untuk kita ketika kita ingin mengingatkan seseorang kalau memang tujuannya baik, maka lakukan dengan cara yang baik. Salah satu tipsnya adalah tidak memberikan kritikan itu di hadapan orang banyak. Kemudian bisa juga memindahkan pekerjaan karena sesuatu hal. Ya, ini contohnya misalkan karena HIV. Atau sekarang kemarin lagi musim pandemi ya, ada seseorang yang misalkan positif terkonfirm COVID ya, kemudian ini mendapatkan penganiayaan secara mental ataupun mungkin secara verbal ya. Dan juga ini yang sering terjadi juga adalah pelecehan seksual yang akan kita bahas lebih lanjut dalam sub pokok bahasan berikutnya. Nah, ini tadi sudah disinggung, jadi ada kelompok yang rentan atau resiko seseorang itu menjadi korban penganiayaan. Pertama, karena berbeda. Nah, berbeda ini bisa banyak hal. Beda secara penampilan fisik, misalkan dari warna kulit, kemudian dari bentuk tubuhnya, atau karena rasnya ya. Kemudian terisolasi, jadi dia tidak memiliki komunitas lain ya, sehingga ketika ada masalah apapun ya dia akan menerima saja, tidak akan berontak memberikan perlawanan ya. Kemudian berada di bawah pengawasan pelaku. Nah, ini jelas seseorang yang memang merasa dia bawahan saya, kemudian boleh saya berkata apapun sesuka saya dan lain-lain. Ini pun menjadi faktor risiko ya, seseorang akan mendapatkan tindak penganiayaan.
Tidak memiliki cara yang jelas untuk mengeluh. Ini masih berhubungan tadi ya dengan terisolasi. Dia tidak punya teman cerita, tempat untuk mengadu, atau misalkan tidak tahu kalau terjadi tindakan penganiayaan, dia harus lapor kemana. Baik, yang selanjutnya adalah tentang pelecehan seksual. Nah, ini juga yang sering terjadi di tempat kerja, bahkan mungkin bukan cuma di tempat kerja ya, dalam lingkungan sosial sehari-hari juga ini banyak sekali varian atau jenis-jenis bentuk dari pelecehan seksual ini. Sama ya, pada dasarnya pelecehan itu sesuatu yang tidak diinginkan, tapi ini lebih spesifik sifatnya seksual ya. Kemudian ini sangat mempengaruhi sekali martabat perempuan dan laki-laki ya di tempat kerja. Nah, memang ini bisa terjadi, nanti akan dibahas, bisa terjadi baik ke perempuan ataupun ke laki-laki. Akan tetapi lebih banyak yang menjadi korban pelecehan seksual adalah perempuan. Nanti kita akan bahas. Ya, ini bentuk-bentuknya yang memang ekstrim sekali adalah ini ya, misalkan contohnya ada penyerangan secara seksual atau pemerkosaan ya. Kemudian hal-hal yang lebih ringan daripada itu, misalkan ada sekarang kan di berita juga ada apa namanya, begal payudara seperti itu ya. Itu adalah bentuk-bentuk daripada penganiayaan atau pelecehan seksual. Kemudian menepuk, menyentuh, memeluk ya, tapi dengan cara yang seksual. Jadi apa ya namanya, bukan karena sedang emosi, bukan marah, tetapi iseng karena memang itu hasrat seksual. Kemudian secara verbal, secara ucapan bisa jadi memberikan panggilan ataupun misalkan memberikan komentar secara verbal, baik langsung lisan ataupun tertulis, tulisan, lelucon, mungkin lelucon tapi ke arah seksual yang itu tidak diinginkan. Artinya bukan dalam konteks bercanda yang diterima oleh kedua belah pihak. Nah, hati-hati ya, karena ini pun termasuk bentuk pelecehan seksual. Atau ini juga sama ekstrim ya, jadi memang menyampaikan keinginan untuk melakukan hubungan seks ya, dengan mungkin diiming-imingi nanti diberikan dinaikkan jabatannya, atau misalkan kemarin saya membaca berita di apa namanya, salah satu berita online, situs berita online, ada seorang gadis yang akhirnya diiming-imingi oleh oknum ya, oknum daripada penegak hukum, diiming-imingi katanya ayahnya itu akan dibebaskan karena sedang terkait masalah hukum kalau mau berhubungan seksual. Nah, dan akhirnya itu hanya kedok saja dan memang itu tidak, janjinya tidak dilaksanakan. Nah, itu pun termasuk bentuk pelecehan seksual ya. Selanjutnya, bisa juga secara gestur, jadi melibatkan gerakan yang sifatnya seksual, seperti mungkin kedipan ya, terus ya ini banyak variannya yang itu dengan gerakan tapi yang mengundang atau diterima oleh orang lain sebagai itu rangsangan seksual. Bisa juga dalam bentuk tulisan atau gambar pornografi ya. Kemudian pelecehan emosional melibatkan perilaku yang isolat, jadi mengucilkan, mengecualikan seseorang karena atas dasar masalah seksual. Nah, ini yang tadi saya singgung bahwa korban pelecehan seksual itu bisa laki-laki ataupun perempuan ya. Usianya sekarang sudah tidak lagi memandang usia. Mungkin kalau dulu ada korban pemerkosaan biasanya adalah kelompok usia dewasa, dewasa awal atau paling parah juga remaja. Tapi kalau sekarang ternyata juga masalah pelecehan seksual ini banyak dilakukan terhadap usia yang jauh lebih muda dari itu, bahkan sampai balita ya. Ada yang menerima pelecehan seksual. Ini juga penting, kenapa pendidikan seksual atau sexual education itu harus diterapkan kepada anak sedini mungkin, agar mereka itu tahu ketika ada yang melakukan pelecehan seksual ke dia, ke anak kecil ini bisa lapor, bisa pertamanya mengidentifikasi dulu, menilai bahwa itu adalah tindakan pelecehan. Karena bisa jadi anak itu belum paham ketika mendapatkan tindakan pelecehan seksual, dia tidak paham kalau itu sebuah tindakan pelecehan. Nah, tetapi juga perempuan juga cenderung lebih rentan daripada pria ya. Karena ya itu tadi, apalagi dengan budaya di kita, perempuan itu seolah ya lebih lemah, lebih rendah daripada laki-laki posisi
secara sosial di masyarakat ya, atau di tempat kerja pun ini kan kita bukan menjadi rahasia lagi ya, ini sudah menjadi konsumsi publik bahwa pekerja perempuan itu kalau misalkan di tempat kerja daya tawarnya itu lebih rendah daripada tenaga kerja laki-laki karena secara kekuatan fisik, kekuatan mental emosional ini juga memang tidak dianggap tidak sebaik laki-laki. Survei menunjukkan bahwa setidaknya 40% dari semua perempuan yang bekerja dan sebanyak laki-laki 15% mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual. Nah, untuk profesi perawat sendiri, ini kan pekerjaannya memang subjek kita kan adalah manusia ya, bukan benda mati, tetapi kita kan menghadapi individu hidup seperti itu. Nah, masalah pelecehan seksual ini juga menjadi masalah yang harus diperhatikan. Harus hati-hati ketika kita menjalankan tugas kita sebagai seorang perawat, karena yang namanya perawat kan kita membantu pasien melakukan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dan itu pun rentan kaitannya dengan adanya kontak fisik kita dengan pasien. Nah, bahkan pada beberapa kondisi kontak fisik itu juga harus melibatkan kontak fisik kita misalkan melakukan pemeriksaan ke area genital atau misalkan membantu membersihkan apa namanya eliminasinya baik BAK atau BAB pasien gitu ya. Dan pada kondisi tertentu juga kita harus memandikan pasien. Nah, ini harus hati-hati juga ya. Artinya walaupun kita ingin total care kepada pasien, tetap perhatikan prinsip-prinsip keamanan, keselamatan saat bekerja ya. Karena misalkan contoh kita akan memandikan pasien. Pasien kan di bed tempat tidur di rumah sakit itu kan tinggi ya. Karena memang ditujukan agar kalau ada perawat, ada dokter memberikan tindakan itu nggak membungkuk ya, biar ergonomis. Jadi kan tempat tidurnya tinggi. Memang lebih mudah untuk tindakan-tindakan lain, tapi untuk memandikan memang ini menjadi tantangan karena misalkan kita berada di posisi sebelah kanan pasien. Ketika kita mengelap atau misalkan memandikan pasien anggota tubuh sebelah kanan, mudah karena kita berada di posisi kanan. Nah, tetapi ketika kita harus membersihkan bagian tubuh pasien yang kiri, nah ini kita harus perhatikan apakah kita perlu menggeser dulu tempat tidurnya, atau misalkan kita pindah ke sisi sebelah kiri, agar tidak sampai terjadi pelecehan seksual yang mungkin tadinya juga tidak diniatkan misalkan ya oleh pasien, tetapi karena posisi kita misalkan membungkuk, terlalu membungkuknya terlalu bawah ke arah pasien sehingga menimbulkan kontak fisik ya antara kita dengan pasien. Nah, ini pun harus hati-hati. Kemudian kelompok rentan yaitu pekerja yang masih muda, ya jelas secara fisik masih menarik banget gitu ya. Atau misalkan lajang, pisah, janda ya, atau pekerja yang bercerai atau tidak memiliki pasangan, karena memang stigmanya ya mungkin baik di Indonesia ataupun di luar negeri pun karena sudah dianggap sebagai seseorang yang memiliki pengalaman, pernah melakukan aktivitas seksual dan sekarang sudah bercerai atau berpisah, sehingga dianggapnya sebagai orang yang memiliki kebutuhan untuk hal tersebut, sehingga ini lebih rentan menjadi korban pelecehan secara seksual. Kemudian pekerja di pekerjaan non tradisional, artinya di pekerja ini adalah kelompok orang yang bekerja di yang apa ya, usaha-usaha sekarang yang banyak sekali perubahannya cepat ya, membutuhkan modernisasi yang sangat pesat, mungkin juga harus menggunakan pakaian ya yang sedikit mungkin lebih modern daripada yang biasanya orang Indonesia pakai ya. Kemudian pekerja perempuan di lingkungan yang mayoritas laki-laki. Nah, kan ada beberapa pekerjaan misalkan misalkan di bagian mesin. Nah, ini kan mayoritas laki-laki, tetapi kan ada juga perempuan yang memang berbakat, kemudian punya kompetensi dan memang secara profesi juga dia profesinya itu. Nah, ini juga rentan untuk mengalami pelecehan. Kemudian buruh migran ya, jadi ini yang berasal dari luar negeri, dianggap lemah juga. Dampaknya apa? Ya, dampaknya bisa penyakit fisik, ya, kemudian dari skala ringan sampai dengan berat, ya berbagai macam bentuknya,
Bisa secara psikologis timbulnya masalah-masalah psikososial, ketegangan, kecemasan, bahkan bisa sampai depresi ya. Kemudian kepuasan kerja jelas akan berkurang ya, sehingga nggak bersemangat untuk bekerja, motivasinya rendah. Kalau sudah seperti itu, perusahaan pun atau tempat kerja pun jadi ikut rugi. Karena apa? Kalau para pekerjanya juga kerjanya ogah-ogahan, asal bekerjanya, pasti hasil produksinya juga kurang bagus. Hilangnya kepercayaan dan kinerja kerja. Nah, kemudian pekerja dilecehkan sering akan meninggalkan pekerjaan daripada melaporkan insiden. Ya, ini banyak sekali. Jadi kalau misalkan sudah dia jadi korban, malah malu untuk lapor. Jadi lebih memilih mending resign. Nah, ini yang masalah atau dampak dari pelecehan seksual. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual. Ini juga bisa kita sampaikan mungkin saat kita memberikan penyuluhan ya di tempat-tempat kerja ya. Bahwasannya kita harus waspada dan sadar bahwa pelecehan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, kepada kelompok usia dan juga jenis kelamin apapun ini bisa terjadi. Kemudian mengambil tindakan untuk mengurangi resiko. Nah, ini ya yang harus diperhatikan bahwa sebenarnya tidak 100% pelecehan itu terjadi memang si pelakunya niat banget. Tapi juga kan tadi betul ya adanya kesempatan. Kesempatan itu bisa karena situasinya yang memang di situ sepi ya, atau bisa jadi memang ada yang salah dengan yang kita lakukan. Misalkan tadi kita harusnya pindah ke sisi sebelah kiri kalau mau memandikan sebelah kiri, tapi kita maksa dari sebelah kanan terus kita membungkuk, terlalu membungkuk ya. Itu yang harus kita kurangi resiko tersebut. Misalkan salah satu tipsnya adalah pencahayaannya harus adekuat ya, jangan temaram atau remang-remang. Kemudian misalkan pekerja yang tadi masuk kelompok rawan jangan ditempatkan di tempat yang terpencil, yang sepi banget seperti itu ya, yang rawan. Nah, kemudian juga menyediakan konseling dan dukungan. Jangan sampai yang tadi sudah jadi korban itu nggak mau melapor, sehingga kan tidak bisa diatasi. Tadi si pelakunya tidak bisa diberikan intervensi. Kemudian butuh juga kebijakan atau aturan kerja ya yang jelas dan prosedur investigasi. Jadi kalau terjadi sebuah pelecehan seksual itu, ini jelas alurnya harus seperti apa. Pertamanya ada definisi dulu pelecehan dengan jelas ya, apa-apa saja ya yang tidak bisa ditoleransi itu bentuknya seperti apa. Artinya semua pekerja itu tahu, oh di tempat kerja ini itu mereka pimpinan ini memperhatikan loh, mengawasi kalau tindakan itu gak boleh, tindakan itu gak boleh. Nah, kemudian menetapkan bahwa setiap pekerja itu berhak untuk diperlakukan dengan hormat. Kemudian menyediakan bagi individu untuk mengambil peran vokal point untuk kasus-kasus pelecehan seksual, untuk memastikan bahwa korban mendengarkan dengan sensitivitas. Jadi tadi ya bisa lapor, jadi punya kekuatan, punya kepercayaan untuk melaporkannya. Kemudian jadilah subjek konsultasi dengan pekerja dan manajer dan berbagi dengan semua staf dan semua rekrutan baru. Kalau misalkan kita di situ orang lama sudah paham kondisi, kita juga harus ya sharing. Artinya memberikan wejangan, masukan kepada yang baru-baru yang belum paham situasi di situ agar bisa mencegah terjadinya pelecehan tersebut. Kemudian kita juga harus memberi perhatian manajer, supervisor, membuat jelas mereka memiliki tugas bahwa masalah mencegah resiko psikologis termasuk penganiayaan atau pelecehan seksual ini juga harus diperhatikan oleh pimpinan. Jangan merasa ini kan pabrik, industri memproduksi barang apa gitu, fokusnya hanya ke produksi barang itu saja. Ingat bahwa produktivitas pekerja juga dipengaruhi oleh masalah-masalah ini. Kemudian harus ditentukan prosedur yang harus diikuti jika sudah terjadi insiden. Oke, itu adalah pelecehan seksual. Yang ketiga adalah masalah HIV/AIDS di tempat kerja. Nah, HIV/AIDS ini kan di Indonesia ya, termasuk di Banyumas juga kan ini kecenderungannya jumlahnya semakin meningkat, walaupun kemarin kan lebih didominasi oleh kasus-kasus pandemi ya COVID-19. Tetapi juga kasus HIV ini tetap menjadi fokus perhatian karena ini menyerang kelompok usia kerja ya, jadi kelompok produktif karena memang kan penularan HIV ini dari tindakan seksual yang beresiko.
Nah, ini biasanya yang masih aktif sekali untuk masalah tindakan seksual adalah kelompok usia kerja atau kelompok produktif. Nah, kita harus mengantisipasi dampak negatif atau stigma. Stigma itu kan penilaian negatif dari masyarakat umum kepada sekelompok orang atau kepada seseorang yang mengalami masalah. Misalkan masalahnya adalah HIV. Nah, itu kan akan dikucilkan ya. Apalagi di tempat kerja kalau misalkan tahu oh ini HIV. Nah, kemudian bahkan bisa jadi diberhentikan dari pekerjaannya. Ini yang harus diantisipasi karena dampaknya akan besar sekali secara psikologis. Nah, ini sudah paham ya kalau untuk HIV/AIDS menularnya seperti apa ya, didapatnya bagaimana. Nah, ini juga di tempat kerja harus dikembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan penanggulangan HIV/AIDS. Kemudian komunikasikan kebijakan dan harus disebarluaskan informasinya bagaimana cara-cara untuk pencegahan penularan HIV/AIDS. Kemudian kalau sudah tahu ternyata pekerjanya ada yang mengidap HIV/AIDS, ini harus ada aturan, diberikan perlindungan, jangan sampai mendapatkan perlakuan diskriminasi. Kemudian harus menerapkan prosedur K3 khusus untuk mencegah penanggulangannya. Nah, itu sudah dijelaskan ya. Nah, ini adalah isu yang harus sangat kita perhatikan, karena bagaimanapun kita adalah petugas kesehatan yang tadi sangat erat sekali kita kontak dengan media penularan HIV/AIDS. Contohnya darah, kemudian cairan tubuh lainnya ya. Ini kan kita sangat erat sekali kontak dengan hal-hal tersebut. Sehingga kita harus menerapkan universal precaution yang tepat ya. Ini dibahas di bab sendiri, di pertemuan sendiri ya tentang universal precaution. Hindari kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh korban, jelas ya, menggunakan APD secara memadai, betul. Kemudian cuci tangan sebelum dan segera sesudah melakukan tindakan dengan air mengalir dan sabun atau digantikan dengan antiseptik lainnya. Kemudian jika ada ceceran darah dan cairan tubuh lain harus segera dibersihkan dan harus secepat mungkin disiram menggunakan antiseptik juga ya. Dan dibuangnya juga tidak sembarangan, tetapi dibuang ke pembuangan khusus dan dianggap sebagai limbah berbahaya atau infeksius. Pakaian dan peralatan yang kontak dengan cairan tubuh harus segera direbus atau direndam dengan air panas ya, minimal 80 derajat Celcius atau dikasih itu ya, pemutih. Ya, tadi bahwa yang sudah positif statusnya HIV tidak boleh mendapatkan diskriminasi di tempat kerja ya. Tetapi juga ditempatkan di posisi yang memang secara pekerjaan tidak beresiko menularkan ke orang lain. Kemudian narkoba di tempat kerja. Nah, ini juga diperlukan upaya pencegahan penanggulangan yang optimal. Upaya aktif dari pihak pengusaha atau penyedia lapangan kerja dalam pencegahan penyalahgunaan. Ini juga harus dibarengi dengan adanya kebijakan, misalkan pekerja di sini harus bebas narkoba yang dibuktikan dengan hasil tes urin, misalkan diadakan setiap 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali. Karena narkoba ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan, baik secara fisik ataupun secara mental, sehingga tidak akan produktif. Nah, prosedur penanganan pengaduan ini juga harus tersampaikan kepada para pekerja. Ya, ini bisa dibaca oleh teman-teman. Jika ada teman-teman yang ingin tanyakan, bisa ditanyakan baik itu di forum ataupun bisa wapri lewat WA ke Bu Ririn ya. Teman-teman sudah tahu nomornya ada di Sipen. Itu yang bisa Bu Ririn sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.